Yo mas bro, masih bertemu lagi dengan saya Saono nih, Motovlog Mak Jegagik. Pasti kalian udah pada kangen sama saya ya. Udah banyak yang nanyain, bang kapan ngevlog bang, kapan bikin video baru lagi bang. Dan kali ini saya bakal bikin video tentang Yamaha Aerox S 155 cc VVE bro. Enggak tuh. Dan bang, di mana Aeroxnya bang? Dan Aeroxnya itu ada di sini. Wah, sik bro. Neng di mau motornya? Neng di mau? Wah, iki motor iki bro. Enggak, dia udah pakai yang namanya keyless atau smart key system di sini. Jadi nggak pakai anak kunci, kita cuma bawa remote ini bro, kayak gitu. Dan gimana penampakan ereknya di sini? Boom. Boom, dan sebelumnya sebelum review motor ini, saya ucapkan terima kasih banget buat Mas Herdian yang dari Yamaha Jogja yang udah meminjamkan unit test ride-nya, yaitu Aerox tipe Aerox S versi termahal, versi terlengkap atau terkomplitnya, versi termak jegagik kayak gitu bro. Jadi ini Aerox S ini kalau harga kisaran 26 jutaan ya bro. Kalau kalian mau beli itu 26 jutaan. Dan apa sih kelebihan Aerox S ini dan apa aja fitur yang ditanamkan pada Aerox S ini mas bro? Dan langsung aja kita review. Untuk penampakannya kita lihat dari jauh dulu ya. Aerox S itu dari jauh kayak gini. Ya lumayan ya, bongsor bodinya ya. Dia itu sebenarnya sekelas NMAX kayak gitu, 155 cc VVE juga, namun bentuknya itu lebih sporty bro, dengan lekukan-lekukan tajam kayak gini kan. Kalau Aerox itu kalau NMAX itu kan dia sedikit membulat ya. Membulat itu mungkin segmentasinya buat para bapak-bapak, om-om kayak gitu ya kan, lebih cocok kalau pakai NMAX. Sedangkan Aerox ini dia menggunakan fitur atau tampilan yang sangat meruncing. Jadi segmentasinya khusus buat anak muda mungkin kayak gitu bro. Ya gede banget sih bentuknya. Kalau saya jajarin sama si Cibret, si CBR saya itu bodinya lebih bongsor yang ini bro, beneran. Untuk tampilan dia banyak segi meruncingnya kayak gitu. Dan untuk lampu nih, headlamp, headlamp dia udah pakai LED bro, tuh LED ya kan, warna putih. Dan di sini itu ada lampu warna oranye, lampu senja. Dan sini ada lampu sen kayak gitu. Terus lampu belakang juga LED. Ini lampu belakang LED juga. Nih, keren kan? Tapi untuk sen kanan kiri depan belakang itu masih pakai bohlam kayak motor-motor Yamaha kebanyakan kayak gitu ya, Bro ya. Dan untuk tampilan lain apalagi ya? Nih yang spesialnya dari Aerox S ini yang enggak ada di tipe lain. Dia itu udah pakai eh, cakram depan menggunakan teknologi ABS. Nih, ABS, Bro. Jadi menghindari crash atau apa ya, motor oleng saat kalian ngerem mendadak kayak gitu ya kan. Dia lebih safety, dan ya karena peruntukannya untuk kelas sport matic ya kan. Jadi dia menggunakan rem pengereman yang lebih teknologinya lebih maju kayak gitu ya kan. Dan sayangnya itu apa? Untuk bagian belakang, untuk disc brake belakang itu belum cakram kayak itu, belum double disc brake. Jadi dia masih pakai tromol kayak gitu, Bro. Nah, dia udah pakai ini apa? Windshield kayak gitu kan, udah kayak motor sport beneran. Untuk layarnya ini
atau apa ya, informasi di speedometernya, dia itu menggunakan LCD yang ukuran 5,8 inci, gede kan, kayak tablet udah. Gede banget ini bro. Jadi berasa di sini dikasih tablet PC kayak gitu kan. Apalagi untuk ban, dia menggunakan ukuran ring 14 inci. 14 inci itu lebih gede dari punya si NMAX ya. Kalau NMAX itu kan 13 inci, kalau ini 14 inci dengan ukuran ban 140 belakang dan 110 per 80 depan. Nih bener nggak nih, saya tinggal ngomong aja nih, bener nggak nih? 100 mana ya? Oh di sini biasanya 140 per 70 di belakang ring 14, dan 100 berapa ini, aduh nggak kelihatan, 110 per 80 bener untuk depan ya kan, kayak gitu. Terus review apa lagi nih? Oke, sekarang yang paling spesial dari Aerox ini, kalau kalian tahu perbedaannya dengan motor-motor Aerox lain kayak gitu, dan seri-seri lain, dia sudah menggunakan yang namanya fitur keyless atau smart key system. Jadi nggak perlu bawa anak kunci mas bro. Nih kuncinya itu nggak perlu kalian bawa kemana-mana, cuma tinggal dikantongin aja. Misalkan kalian mau pakai Aerox ini, jaraknya sekitar 80 sampai 1 meter ya. Jadi kalian taruh di saku atau kalian taruh di tas itu nggak masalah kayak gitu. Yoilah, dan sekarang kita coba fiturnya yang namanya smart key system ini. Jadi persyaratannya tadi kan, kalau mau ngidupin Aerox ini, jaraknya kan sekitar dari sensor sini itu sekitar 80 sampai 1 meter nih. Jadi dari sini kita udah bisa hidupin. Caranya gimana bang? Caranya gini, kalian bisa pencet tombolnya tut. Nah kalau ini udah hidup, berarti keylessnya itu atau smart key-nya aktif. Kalau mau buka jok, oh ya nih, kalau hidupin gini kan tes nih, ini kan aktif. Kalau ini udah mati, nanti nggak bakal bisa diputar lagi bro. Nih udah macet, jadi kalian harus tekan lagi cerot. Nah astagfirullahaladzim, kok cerot. Kayak gini, dan kita tuk, nih hidup, kita putar cetek. Ini open itu untuk buka seat dan fuel. Fuel itu buat tangki. Nah jadi kalian kalau ngisi bensin nggak perlu turun kayak motor metik kebanyakan kayak gitu ya kan. Nih tinggal alah dari sini aja udah bisa bang, isi bensin bang berapa bang, 1.500. Nah, kayak gitu kan, nggak perlu turun kan, di tanggal gini ya kan, santai. Terus ini seat ya kan, kita buka seatnya atau jok trek ya, nih udah der. Nah ini nih untuk jok, dia itu gede banget bro. Jadi ukuran joknya itu sekitar 25 liter ya kan. 25 liter nih bisa buat nyimpen helm half face maupun full face kayak gini. Full face yang saya pakai ini kan full face, bisa disimpan di sini bro. Jangankan helm half face sama full face ya kan, kalian yang punya anak kecil itu buat mandiin bayi di sini pun bisa. Saking gedenya nih, 25 liter, bayangin nih. Nih helm bisa masuk loh, tuh ya kan. Dan akinya ada di sini, aki tutup tag. Nah dan kita coba hidupin ya motornya ya. Kita coba fitur apa aja yang ada di speedometernya. Tuk. Nah nih kelihatan nggak nih, aduh kelihatan nggak? Di sini tuh ada kalau pertama kita ngidupin nih, coba saya kasih tahu nih. Pertama kita ngidupin itu yang muncul apa nih? Baterai atau aki, kondisi aki. Kondisi aki itu persyaratan umum, persyaratan khusus ya kan, atau persyaratan utama. Semua sistem yang ada di Aerox ini bisa nyala kayak gitu. Jadi kalau kondisi akinya itu nih, kita kasih tahu nih data ya tadi, akinya itu misalkan di bawah 11, tegangannya di bawah 11 itu mungkin sistem elektronik di sini tuh nggak bisa hidup kayak gitu bro. Dan ini masih aman 12,4 ya kan. Selain dari aki itu ada apa lagi nih? Ada odometer 2605 km nih pemakaian secara umum ya kan, secara total. Terus ada trip trip A, ini trip saya cuma satu nih, sayangnya cuma satu. Kalau ada dua mungkin ya lebih bagus lagi ya kan. Trip A nih bisa kita reset dengan cara tekan ini lama trut. Nah udah nol lagi ya kan. Ini buat menandakan berapa jauh sih perjalanan kita satu kali perjalanan, atau mungkin 2 hari itu berapa jauh kayak gitu ya kan, tergantung kalian nanti resetnya waktu kapan kayak gitu. Dan ada lagi nih fuel eco, itu konsumsi bahan bakar ya, konsumsi bahan bakar selama pakaian Aerox ini dari trip 1 kalau nggak salah. Dan ini average fuel atau eco itu dari semua konsumsi bahan bakar saat kalian menaiki Aerox ini. Jadi tergantung sama bukaan dan tutupan gas kalian kayak gitu. Ada lagi sen kanan kiri di sini. Terus ada untuk indikator lampu, indikator smart key,
terus radiator, suhu, terus auto nih. Yang paling spesial lagi dari Aerox S itu ada stop and start system gitu kan. Dan persyaratan start and stop sistemnya ini bisa nyala itu dari kalau kalian perjalanan, kalau kalian dari berapa ya, kecepatan 20 ke atas, misalkan ngebut nih, kalian berhenti di lampu merah, jebret. Nah ini nanti uh, auto start and stop sistemnya bakalan hidup, jadi mesin langsung mati, jegrek. Lebih irit bahan bakar kan kalau kondisi macet. Kalau kalian jalan kisaran 20 km per jam, itu dia nanti kalau kalian berhenti jebret, auto start and stop sistemnya ini bakalan nyala setelah 5 detik bro, kayak gitu. Jadi lebih smart lagi ya kan. Ada apa lagi nih, dari bahan bakar, indikator bensin nih, bahan bakar, terus kecepatan nih, ada jam juga, terus ada tachometer nih. Yang paling spesial dari Aerox S ini atau seri Aerox dibanding NMAX ya kan, dia ada tachometer atau indikator RPM nya bro, kayak gitu. Keren kan. Dan mungkin apalagi ya, dia udah pakai blue core jelas. Untuk karakter, untuk spesifikasi mesin dia pakai near square, terus 4 SHC 4 tak ya kan, jelas matic 4 tak sekarang ya kan. Terus sama apalagi nih, single cylinder itu ya, karena masih kelas motor-motor kecil ya kan. Dan cc-nya 155,1 kalau di STNK itu kayak gitu bro, kubikasinya. Untuk posisi duduknya gimana bang? Nih posisi duduk nih, yang disayangkan dari Aerox ini, kalau kalian yang mempunyai badan yang di bawah 170 mungkin ya, itu kalian pasti jinjit bro. Dan tinggi saya itu 176 cm nih, masih bisa napak, masih bisa nekuk, jadi aman ya kan, karena motor ini dikhususkan untuk mereka yang mempunyai badan besar, bongsor kayak gitu. Dan untuk stang, posisi ridingnya aman banget. Kalau Aerox kalau NMAX itu kan gimana ya, agak sedikit lurus gini ya, tegak gini ya. Kalau ini kita masih racing look banget kayak gitu bro. Untuk posisi kaki dia enak, meskipun nggak bisa selonjor, adik. Meskipun nggak bisa selonjor, dia masih bisa nyaman lah kayak gini ya, masih bisa nekuk kayak gini. Dan bisa kalau kalian mau ngebut bisa kayak gini. Banyak pilihan posisi kaki, cuma nggak bisa sedikit maju kayak gini kayak punya si NMAX. Dan udah nih, reviewnya udah aja, kita lanjutin buat ridingnya. Lanjutin buat ridingnya. Ini anak kuncinya saya taruh di saku, nih saku celana, jadi jaraknya masih aman ya kan. Kita pencet des nih, open on, kita nyalain nih. Kalian denger suara nyalain mesinnya itu halus banget bro, tuh. Jadi dia karena udah pakai sistem yang namanya smart generator, jadi nggak begitu kasar kayak bunyi waktu starter matic kebanyakan kayak gitu. Jadi agak tercecet kayak gitu kan kalau matic kebanyakan. Kalau ini langsung greng. Nah, ya mungkin langsung kita coba jalan aja sambil pulang ya kan. Nih helm baru, aduh, kena apa ini? Nih helm baru NHK GB Pro, saanone motor vlog, helmnya anyar brot. Kameranya pinjem nih. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, jalan mas bro. Nih kalian pasti kalau udah nyoba si Aerox ini, kalian pasti terasa jambakannya bro. Beda sama NMAX atau matic lain, dia itu jambakannya lebih kerasa banget. Enak banget loh, jambakannya loh. Ini kalau menurut saya si Aerox ini itu matic terjambak yang pernah saya pakai bro. Coba ya. Cerut, cerut, VVN aktif, VVN nya itu aktif di RPM 7000 ke atas, jadi langsung ada indikator VVE di sini. Cerut, VVN nya aktif, enak banget loh. Monggo pak, saanane motovlog bu, iya. Ya mungkin reviewnya sampai sini dulu aja. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe saanone motovlog ya kan. Minal aidin wal faizin kalau saya tadi belum ngucapin. Dan saya saanone motovlog, I am saanone motovlog is sign out. Mak jegagik, boom.